Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sultan Nawawi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku tutor pembimbing mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Putri Sri Bidara. Saya Anissa Rahmawati. Saya Siti Ayu. Saya Linda Fitri Anissa. Saya Rengganis Putri Paniska. Di sini kami akan melakukan praktikum IPA tentang sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai praktikum ini, kita harus tahu apa itu cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu dapat berperilaku sebagai gelombang dan sebagai partikel atau foton. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini, kita menggunakan kertas putih yang sudah kita lubangi untuk celah cahaya. Kemudian di sini ada cermin datar, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, lilin, dan juga layar atau tabir kertas. Baiklah, untuk percobaan pertama ini kita menggunakan 3 buah kertas yang sudah kita lubangi, dan di sini ada benda yang paling penting, yaitu adalah lampu senter. Lalu kita arahkan lampu senter ke 3 buah lubang pada kertas dengan posisi mendatar atau sejajar. Kemudian perhatikan pola terang yang terbentuk di kertas dan pastikan pada kertas itu akan terbentuk daerah terang yang berbentuk bulat. Dari penjelasan tersebut, dapat kita amati bahwa itu adalah contoh dari sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Kemudian di sini kita menggunakan gelas beling, air, dan juga pulpen. Kita masukkan air ke dalam gelas, kemudian kita susul dengan memasukkan pulpen ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ternyata ketika pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pulpen terlihat seperti patah dan kelihatan lebih besar. Hal ini disebabkan karena cahaya merambat melalui 2 medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Maka cahaya tersebut mengalami pembiasan. Dan inilah yang disebut dengan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Lanjut, di sini kita menggunakan gelas bening yang berisi air, senter, plastik bening, plastik hitam, kertas, dan buku tulis. Kita letakkan gelas yang berisi air, lalu kita nyalakan senter. Dapat dilihat bahwa cahaya dari gelas menembus ke dinding, karena gelas dan air adalah benda transparan. Kita lakukan percobaan yang sama dengan percobaan sebelumnya. Tetapi di sini kita menggunakan plastik bening. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya sama dengan percobaan sebelumnya. Cahaya dari plastik bening menembus dinding. Kita ganti plastik bening dengan plastik hitam. Lalu kita nyalakan senter. Berbeda dari percobaan sebelumnya, bedanya cahaya dari plastik hitam tidak menembus dinding. Kemudian di sini kita menggunakan kertas, lalu kita nyalakan senter. Dapat dilihat bahwa cahaya tidak menembus dinding. Yang terlihat hanya bayangan dari kertas. Dan yang terakhir kita menggunakan buku tulis. Terlihat bahwa percobaan ini sama dengan percobaan sebelumnya. Cahaya dari senter tidak dapat menembus ke dinding.
Jadi, dari beberapa percobaan ini terlihat bahwa cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu cahaya dapat menembus dan tidak dapat menembus dinding. Ada pula sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Untuk percobaan ini kita menggunakan senter, sisir, cermin, dan kertas. Kita susun kertas dengan rapi, lalu letakkan cermin di depan kertas. Kita letakkan pula sisir berhadapan dengan cermin. Lalu nyalakan senter dari sisir menuju ke cermin. Dapat kita lihat cahaya dari sisir memantulkan bayangan. Di percobaan terakhir ini kita menggunakan senter, CD, dan papan dada. Kita letakkan papan dada berhadapan dengan CD, lalu kita nyalakan senter. Dapat dilihat pantulan cahaya dari CD ke papan berbentuk seperti pelangi. Dengan percobaan ini dapat dijelaskan bahwa ini merupakan contoh sifat cahaya yang dapat diuraikan. Dari beberapa percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa cahaya itu unik. Kadang seperti gelombang, kadang seperti partikel kecil atau foton. Dia selalu jalan lurus, tapi bisa dipantulkan seperti cermin, dibelokkan seperti air bikin pensil kelihatan bengkok, atau dipecah menjadi warna pelangi. Gelombang cahaya bisa bergabung atau saling menghilangkan. Cahaya juga bisa difilter biar cuma getar ke satu arah. Bukti cahaya itu partikel adalah saat dia bisa bikin listrik. Dan yang paling penting, kecepatan cahaya itu selalu sama di ruang kosong. Semua sifat ini penting buat ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah hasil video dari kegiatan praktikum dari kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.